Halo pasukan rebahan, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Ritual selesai. Seperti biasanya, Presiden Rebahan akan membriefing kalian semua para pasukan rebahan dalam merangkaikan sebuah alur cerita film yang berjudul PK. PK adalah film drama komedi satir India yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani, diproduksi oleh Hirani dan Vidhu Vinod Chopra, dan ditulis oleh Hirani dan Abhijat Joshi. Film ini dibintangi oleh Amir Khan dan Anushka Sharma dengan Susan Sin Rajpur, Boman Irani, Saurabh Shukla, dan Sanjay Dutt dalam mendukung peran. Film ini bercerita tentang alien yang datang ke bumi pada misi penelitian. Dia berteman dengan seorang wartawan televisi dan pertanyaan dogma, agama, dan tahayul. Presiden Rebahan menegaskan kepada kalian para pasukan rebahan bahwa isi dari konten ini adalah full spoiler. Disarankan atau ditegaskan secara langsung kepada kalian pasukan rebahan untuk menonton filmnya secara langsung. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk pada rangkaian alur ceritanya melalui pintu bioskop sebelah kanan, dan carilah tempat duduk ternyaman Anda. Jangan biarkan orang lain mengambil tempat duduk Anda. Siapa cepat dia dapat, angkat pantat, hilang tempat, seruput dulu kopinya nyet, dan passwordnya hantam dia. Di awal scene, kita diperlihatkan oleh sebuah pesawat alien yang tiba di bumi dengan salah seorang makhluk alien bernama PK yang tertinggal. Setelah remote control miliknya diambil oleh seseorang dan dia hanya mendapatkan tape dari pria tersebut. Sementara di sisi lain, di Bruges, Belgia, di sana kita diperlihatkan oleh seorang cewek cantik yang bernama Jagu bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Sarfaraz, pria yang berasal dari Pakistan. Mereka pun saling jatuh cinta. Suatu hari Jagu menjelaskan kepada keluarganya melalui via video call bahwa dia memiliki seorang kekasih yang berasal dari Pakistan. Seketika ayah Jagu menemui Godman Tapaswi Maharaj untuk melakukan konsultasi. Di sana Tapaswi menjelaskan kepada Jagu bahwa Sarfaraz akan menipunya dan tidak akan menikahinya. Jagu bertemu kembali dengan Sarfaraz untuk mengajaknya menikah. Keesokan harinya, Jagu yang sudah bersiap untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Jagu yang sedang duduk untuk menanti kehadiran Sarfaraz dimintai tolong oleh seorang pengantin wanita yang ada di sebelahnya dengan menitipkan sebuah keranjang yang berisikan seekor kucing. Tidak lama kemudian, Jagu dihampiri seorang bocil yang memberikannya secarik kertas. Jagu membaca surat tersebut yang di dalam surat itu menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pernikahannya terkait perbedaan budaya. Jagu yang mengira surat tersebut berasal dari Sarfaraz sehingga membuatnya sedih dan meninggalkan KUA tersebut dan memutuskan untuk pergi ke New Delhi yang ada di India. 6 bulan kemudian, Jagu yang kini berada di New Delhi, ia bekerja di salah satu stasiun berita. Suatu hari, dia bertemu dengan pria aneh yaitu PK, yang alien tadi yang di awal scene yang kita diperlihatkan di awal scene tadi, yang sedang mencari keberadaan Tuhan untuk mendapatkan remote controlnya kembali. Hal ini membuat Jagu ingin menyiarkan sosok PK di TV sehingga dia meminta pimpinannya, Boman Irani, agar menyiarkan sosok PK, tetapi pimpinan Jagu tidak ingin mengangkat bertemakan agama. Suatu hari Jagu bertemu kembali dengan PK dan Jagu terus mengikutinya hingga PK berada di dalam sebuah penjara. Hal ini dimanfaatkan Jagu untuk menggali informasi mengenai PK dengan menyogok seorang polisi agar dia mau dijebloskan dirinya ke penjara bersama PK. Di dalam penjara, PK menceritakan kehidupannya selama berada di bumi kepada Jagu. Scene kita diajak ke flashback. PK
mulai mengenal cara berpakaian yang baik. Kemudian suatu ketika dia dikejar oleh sekelompok orang dan dia ditabrak oleh Byron Singh. Byron Singh membawa PK ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan kepada Byron bahwa PK mengalami lupa ingatan dan dia tidak bisa bicara. Byron yang tidak mengetahui PK adalah makhluk alien membawa PK kemanapun dia pergi. Suatu hari Byron membawa PK ke tempat prostitusi setelah PK terus memegang tangan wanita di setiap PK temuinya. Di saat PK dipasangkan dengan Puljaria dan selama 6 jam dia memegang tangan Puljaria hingga akhirnya PK memahami mengerti bahasa India dan mulai berbicara. PK lalu meminta Byron untuk membantunya mencari remote controlnya. Byron lalu menjelaskan bahwa kemungkinan remote control milik PK sudah dijual ke Delhi, sehingga PK memutuskan menuju kota tersebut. PK tiba di New Delhi. Dia meminta bantuan kepada seorang polisi, dan polisi menjelaskan bahwa tidak bisa menemukannya sebab polisi manusia bukan Tuhan. Sejak saat itu, PK mulai mencari keberadaan Tuhan dengan mengunjungi berbagai tempat ibadah. Hingga suatu ketika dia melihat seorang laki-laki berpenampilan seperti dewa Shiva, sehingga PK terus mengejarnya, hingga pria tersebut lari menuju acara peribadatan Godman Tapaswi. Saat itu PK melihat remote control miliknya di atas panggung di dekat Tapaswi. PK berusaha mengambil barang miliknya, namun dia dicegah oleh asisten Tapaswi dan melemparnya ke jalan. Jagu yang mendengar cerita tersebut menganggap PK aneh dan telah berbohong sehingga Jagu keluar dari sel. Kemudian PK menjelaskan bahwa dia jujur dan bahwa mengetahui Jagu adalah seorang penyiar dengan mengungkit acara televisi yang dia bawakan yang tidak dia sukai. Sehingga Jagu mulai penasaran dari mana mengetahui hal tersebut. PK menjelaskan bahwa dirinya mengetahui setelah Jagu memegang tangannya. Saat keluar dari sel, PK meminta untuk memegang tangannya. Seketika seorang pria itu datang memegang kedua tangan PK meminta bantuan. Pria tersebut menjelaskan bahwa anak dan istrinya sedang dirawat di rumah sakit dan meminta uang sejumlah 500 perak. PK memberikan uang kepada pria tersebut sejumlah 500 perak ditambahkan 100.000 lagi untuk tipnya. Jago menjelaskan kepada PK bahwa PK tidak bisa membaca pikirannya dan PK telah ditipu karena di daerah tersebut tidak ada rumah sakit. PK lalu menjelaskan kepada Jago bahwa dirinya mengetahui hal tersebut. Pria tersebut dan istrinya sedang makan di sebuah hotel bintang 5 yang merayakan ulang tahun istrinya yang ke-75 tahun. Sebab selama 75 tahun dia dan istrinya tidak pernah pergi ke hotel bintang 5. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu istrinya memesan es krim yang harganya telah naik. Lalu dia datang menghampirinya meminta uang. Jago tetap tidak percaya sehingga PK pergi. Sementara itu Jago mencoba membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh PK. Jago mencoba membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh PK dengan mengecek ke restoran hotel bintang 5 dan benar saja pria tersebut sedang bersama dengan istrinya yang sedang menikmati es krim. Sejak saat itu, Jago mulai menyadari PK tidak berbohong. PK dibantu dengan Jago berusaha untuk mendapatkan remote control PK kembali. Jago dan PK berusaha untuk menjelaskan kepada jemaah Tapaswi bahwa Tapaswi beraliran sesat yang hanya menginginkan keuntungan semata. Suatu hari malam, PK ingin mengatakan cinta kepada Jago, namun Jago teringat dengan Sarfaraz. Kemudian PK langsung memegang tangan Jago yang melihat masa lalu Jago bersama dengan Sarfaraz yang membuat PK merasa sedih. Keesokan harinya, PK menunggu kehadiran Byron yang telah berjanji akan menemuinya setelah dia menangkap pencuri remote control miliknya yang telah menjualnya kepada Tapaswi. Byron tiba di stasiun. Sebuah ledakan terjadi yang memakan banyak korban, salah satunya Byron, sehingga membuat PK dilema. Beberapa hari kemudian, PK menghadiri acara perdebatan dirinya dengan Tapaswi. Di sana PK menjelaskan bahwa Tapaswi hanyalah pembohong, berpura-pura memberi janji palsu, melayani orang kaya dengan cepat,
mengabaikan orang miskin, dan senang saat dipuji, dan Tuhan seperti yang dibuat Tapaswi hanya Tuhan tiruan. PK langsung menambahkan kembali bahwa Tapaswi telah berbohong kepada orang tua Jagu dan memisahkannya dari Sarfaraz dengan menganggap Sarfaraz sebagai penipu. Tapaswi lalu menantang PK untuk menunjukkan ramalan yang dia katakan mengenai Sarfaraz adalah dusta. Jika tidak benar, PK harus mencium kaki dan meminta maaf kepada Tapaswi, serta harus mengaku kepada semua orang bahwa PK telah memfitnahnya, dan jika terbukti, maka PK dapat mengambil remote kontrolnya kembali. PK memulai pertanyaan kepada Jagu mengenai kejadian saat di Belgia. PK menanyakan kepada Jagu apakah Sarfaraz datang memberikannya surat. Jagu menjawab tidak. Ada anak kecil yang membawakannya surat? PK bertanya lagi, apakah di surat ada nama Sarfaraz? Jagu menjawab tidak. PK bertanya, lalu bagaimana kau tahu Sarfaraz yang telah mengirimnya? Jagu hanya terdiam. PK menjelaskan, surat itu untuk gadis lain yang diperuntukkan untuk gadis pemilik keranjang kucing, yang saat itu wanita tersebut meminta Jagu untuk memegang keranjang miliknya. Sehingga anak yang telah membawa surat itu memberikan surat kepada Jagu, dikarenakan anak tersebut akan memberikan surat kepada wanita yang memegang sebuah keranjang kucing. Jagu lalu diminta untuk menghubungi Sarfaraz dengan menghubungi kedutaan Pakistan di Belgia, sebab Sarfaraz bekerja di sana. Ketika Jagu menghubungi kedutaan, seorang wanita menjelaskan bahwa Sarfaraz Yusuf tidak lagi bekerja di kedutaan, dia sudah kembali ke Pakistan. Wanita tersebut menambahkan, setiap hari Sarfaraz selalu menghubungi mereka di setiap jam 9 dari Lahore. Sarfaraz terus menanyai mereka apa ada panggilan dari India, apa Jagu menghubunginya. Mendengar hal ini membuat Jagu lemas. Wanita tersebut lalu menyambungkan ke Sarfaraz. Jagu bertanya kepada Sarfaraz, apakah kamu datang ke KUA? Sarfaraz menjawab, iya, tetapi kamu tidak ada. Jagu bertanya kembali, mengapa tidak menghubunginya? Sarfaraz menjawab, dia menemukan surat bertuliskan, jangan menghubungiku lagi. Sarfaraz mengira surat itu adalah surat dari Jagu. Setelah kebenaran memihak pada PK, maka PK mendapatkan kembali remote kontrolnya. Suatu hari ketika PK hendak kembali untuk pulang ke asalnya dengan ditemani Jagu, PK membawa koper berisikan baterai begitu banyak, sehingga membuat Jagu bertanya kepada PK. Jagu bertanya, mengapa kau membawa baterai begitu banyak? PK menjawab, karena aku ingin selalu mendengar semua suara di dunia ini, termasuk hewan, musik, dan kebisingan lalu lintas. Tidak lama PK lupa bahwa tas satu lagi yang berisikan baterai masih tertinggal di dalam bus. Dia pun berusaha mengejarnya, sementara Jagu mencoba mendengar tape hasil rekaman PK. Dia terkejut, ternyata PK menyimpan hasil rekaman suara Jagu, dan Jagu juga menemukan kertas tertulis, Jagu, I love you. Jagu mulai menyadari bahwa PK menyukainya dan telah berbohong kepadanya, bahwa dia ingin mendengar suara yang ada di dunia. Justru dia ingin mendengar suara Jagu yang telah dia rekam. Tidak lama kemudian, Jagu datang membawa tasnya. Setelah itu pesawatnya datang. PK pun pergi meninggalkan Jagu sambil menenteng 2 tas berisikan rekaman suara Jagu dan juga begitu banyak baterai. Beberapa tahun kemudian, PK kembali ke bumi dengan saudaranya. Dan film pun tamat.